Kita masuk di halaman 17 di mana penulis rahimahullahu taala memulai menerangkan tentang al-aslul awal. Landasan pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza qila laka man rabbuka. Kalau dikatakan kepada engkau siapa Rabbmu? Wa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu man siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Wal rabbu huwal ma'bud. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Baik. Hingga ucapan penulis di situ, saya poinkan ada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama syarhu man rabbuka, penjelasan siapa Rabbmu. Iya. Penjelasan siapa Rabbmu. Orang itu kalau di dalam ma'rifatullah, di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu ada 2 tingkatan. Ada 2 tingkatan. Ini pembicaraan umum tentang ma'rifatullah. Ada tingkatan yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Rabb yang diibadahi. Iya. Ini tingkatan bersyirikat di dalamnya manusia. Bersyirikat di dalamnya manusia. Dan ada tingkatan yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah yang menyebabkan dia merasa dekat kepadanya, cinta terhadapnya, rindu berjumpa dengannya, mengagungkan dan membesarkannya. Iya. Ini tingkatan yang kedua ini. Inilah yang hendaknya dicari oleh kaum mukminin. Dan manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Karena itu di sini kita harus poinkan pokok dari mengenal Allah yang wajib untuk diketahui yang mana. Iya. Adapun kadar kesempurnaan, kadar tambahan, ini manusia berjenjang di dalamnya. Manusia berjenjang di dalamnya. Ya, beda
pengetahuan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Para pelajar dengan orang awam itu beda di dalam mengenalnya. Kalau dia belajar misalnya, maka pengenalannya akan lebih tinggi. Sebagaimana orang yang beriman itu berjenjang dan bertingkat di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah manusia berbeda-beda derajat dan kedudukan. Iya. Karena itu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini pembahasannya luas. Pembahasannya luas. Bahkan seluruh syariat itu kembali kepada makna tauhid. Dan itu adalah kandungan bagaimana seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di sini penulis menjelaskan tentang kadar yang wajib yang seorang itu harus mengetahuinya. Iya. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya, kalau kata penulis rahimahullahu taala, fa idza qila laka man rabbuka, apabila dikatakan, apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, faqul, maka jawablah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang menterbiah saya. Iya. Yang menterbiah saya. Wa rabba jami'al alamina bini'amih, dan yang menterbiah seluruh alam semesta ini dengan segala nikmatnya. Kemudian beliau tambah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dialah sembahanku, tidak sembahan bagiku kecuali dia. Ini definisi apa yang harusnya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah dalam mengenal siapa Rabbnya. Iya. Ya, kalau ditanya siapa Rabbmu, Ar-Rabb itu artinya yang mentarbiah. Mentarbiah itu adalah yang memelihara, yang menjaga. Iya. Karena mana Ar-Rabb itu masuk di dalamnya Al-Murabbi, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Ya. Al-Mudabbir itu masuk semua di dalam makna Ar-Rabb. Ya. Yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala perkara. Baik, itu masuk di dalam definisi Ar-Rabb. Jadi kalau ditanya, "Man rabbuka?" siapa Rabbmu? Syekh memberikan jawaban yang ringkas supaya mudah untuk diingat. Qul, katakanlah, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Iya. Baik. Sini beliau tambahkan wa huwa ma'budi, dan dia adalah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tafsirkan Ar-Rabb juga dengan Al-Ma'bud, yang diibadahi. Dan ini penafsiran detail ya. Iya. Karena akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala kaidahnya. Jadi kalau dia adalah Ar-Rabb, maka artinya dia yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Iya. Walaupun asal kata Ar-Rabb itu pada sisi penggunaan kembali kepada makna yang telah saya sebutkan tadi. Kembali kepada makna yang telah diterangkan tadi. Iya. Ar-Rabb bermakna Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Khaliq
yang maha mencipta, al-mudabbir, yang maha mengatur segala perkara, al-murabbi, yang menterbiah, memelihara dan memenuhi segala keperluan makhluk. Itu masuk di dalam makna Ar-Rabb. Ini dari sisi kalimat Rabb itu sendiri pada maknanya secara cakupan bahasa. Tapi di dalam cakupan penggunaan dia bisa bermakna al-ma'bud yang diibadahi. Bisa bermakna al-ma'bud yang diibadahi. Iya. Dan ini akan disebut oleh penulis nanti kaidahnya. Baik. Akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala kaidah di dalam hal ini. Dan tarbiyah itu tarbiyah dua macam ya. Ada tarbiyah khusus dan ada tarbiyah umum. Tarbiyah Allah mengatur, memelihara hamba, melengkapi dari apa yang mereka perlukan. Tarbiyah ada yang bersifat amma, dan ada yang bersifat khassah. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum itu mencakup seluruh makhluk, jin, manusia, muslim, mukmin, kafir. Ya, semuanya dapat dari tarbiyah. Dan ada tarbiyah khassah. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini penggunaannya terkait dengan mana-mana Ar-Rabb. Jadi yang ingin saya simpulkan di sini, kita ambil kata Ar-Rabb itu sendiri dari sisi makna, kemudian apa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dengan menafsirkan Ar-Rabb itu ya dengan makna yang mencipta dan yang diibadahi, dua sekaligus. Kalau dari sisi akar kata Ar-Rabb telah saya sebutkan tadi, mana Rabb tadi apa? Iya. Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang maha memiliki, Al-Mudabbir yang maha mengatur perkara, Al-Murabbi yang mentarbiyah, yang memelihara. Iya. Dan juga digunakan dengan mana As-Sayyid, Al-Mun'im yang memberi nikmat. Nah, ini semuanya masuk di dalam mana Ar-Rabb. Iya. Karena kata rububiyah asalnya itu kepada al-hifdz war riayah, penjagaan dan pemeliharaan. Penjagaan dan pemeliharaan. Namun penulis rahimahullahu ta'ala menafsirkan Ar-Rabb dengan yang mencipta dan yang diibadahi. Jadi dua. Nah, di sini beliau terangkan, wa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanya kepada engkau siapa Rabbmu, faqul rabbi Allah. Katakanlah Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang mentarbiyaku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dia adalah sembahanku. Tidak ada sembahan bagiku kecuali dia. Iya. Ditegaskan kepada mana ibadah. Ya, sebab itulah inti keislaman. Kalau hanya sekedar mengakui yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ini kan kaum musyrikin di masa Nabi juga apa? Mengetahuinya. Jelas ya? Baik. Penulis nanti akan sebutkan dalil-dalil bahwa Ar-Rabb itu masuk ke dalam masalah penghambaan. Masuk juga dalam masalah al-ubudiyah. Iya. Jadi ini jawaban kalau ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Pembahasan yang kedua yang saya poinkan,
adalah usul ma'rifatillahi al-wajibah. Iya. Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini kita perlu mengetahui dalam ma'rifatullahi, mengenal Allah, apa yang wajib? Iya. Pokok yang wajib dalam mengenal Allah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah mengenal adanya Allah. Di mana seorang mukmin meyakini bahwa Allah itu Maha ada. Kemudian yang kedua, dari pokok mengenal Allah yang wajib adalah dia mengenal rububiyah Allah. Di mana seorang mukmin mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu. Dialah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dari ma'rifatullah yang wajib adalah mengenal uluhiyahnya. Di mana seorang mukmin mengimani bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, dari ma'rifah, dari pokok yang wajib dalam mengenal Allah adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifati. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, dia imani bahwa Allah memiliki dari asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, maha elok. Dan Allah memiliki dari sifat-sifat yang maha tinggi dan maha agung. Iya. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini 4 usul ma'rifatillah. Ini kadar wajibnya. Jelas ya? Kalau dia sudah sampai ke kadar wajib, terangkat kewajibannya. Nah, inilah modal terbesarnya yang menjadi penjaminnya masuk ke dalam sorga. Walaupun dia misalnya nasallallahu alaihi disiksa di dalam neraka, maka dia hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. Sebab dia telah memiliki pokok yang dengannya dia mengenal Allah. Ya. Apa yang lebih daripada itu? Di sinilah manusia berjenjang, bertingkat-tingkat dalam ilmu dan pengetahuan. Tapi pokok yang wajib ini tadi ada 4. Yang mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan apa? Nama-nama dan sifatnya. Iya. Karena itu seorang mukmin jangan dia telantarkan dirinya ya pada ilmu-ilmu yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu ada pembahasan yang wajib dilewati terkait dengan mengenal adanya Allah. Nah, ini berserikat adanya Allah itu ya, berserikat manusia di dalam mengenalnya. Dan itu tidak diingkari oleh iblis, tidak diingkari oleh oleh kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka semua mengakui hal itu. Dan tidak diingkari oleh Yahudi dan Nasara tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun yang membedakannya itu pada hal-hal yang berikutnya. Yang kedua mengenal rububiyah Allah. Ya, ini rububiyah kaum musyrikin mereka akui rububiyah Allah. Mereka akui. Tapi mereka menyimpan pada hal yang ketiga dalam masalah uluhiyah.
bahwa dia adalah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat adalah mengenal nama-nama dan sifatnya. Nah, ini 10 tema, 10 buku di dalam silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Ini sudah mencakup mengenal Allah pada 4 hal ini. Semuanya. Karena penekanan di pembahasan Tauhid Uluhiyah itu sudah ada di buku-buku sebelumnya, dan akan lebih tegas lagi di Kitabut Tauhid. Dan pembahasan tentang Tauhid Asma wa Sifat akan datang nanti di Akidah Wasithiyah. Kita akan jelaskan di situ. Baik, akan kita lalui insyaallah banyak dari Asmaul Husna, kita akan terangkan makna-maknanya. Jadi ini semuanya adalah hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Iya. Supaya seorang mukmin kuat di atas akidah yang benar. Nah, kalau dia kuat di atas akidah, inilah yang menguatkan dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan al-qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit. Nah, ucapan yang tsabit inilah tauhid yang benar, akidah yang lurus. Dia akan dikuatkan dengannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia, di kehidupannya dia kuat dengannya. Di akhirat, akhirat itu masuk di dalamnya apa? Alam kubur. Karena Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Jadi dengan tauhidnya yang benar, dia akan diteguhkan dan dikuatkan. Baik. Jadi selesai ya pembahasan yang kedua tentang usul ma'rifatillahi al-wajibah. Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, tafsir ayat surah Al-Fatihah. Tafsir ayat Al-Fatihah. Penulis ketika mendefinisikan siapa Rabbmu, beliau bawakan dalil. Iya. Beliau membawakan dalil. Kata beliau, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini selalu ya, belum pernah kita lewat di buku ini sesuatu tidak ada dalilnya. Semuanya dengan apa? Dengan dalil. Katakan begini, dalilnya begini. Katakan begini, dalilnya begini. Ya. Dan ini namanya beragama. Ini namanya beragama, menuntut ilmu. Ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk dengan apa? Dengan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini ayat di surah Al-Fatihah ya. Baik. Alhamdulillahi. Alhamdu itu artinya pujian terhadap Al-Mahmud. Pujian terhadap yang disanjung atau yang dipuji, tapi disertai dengan Al-Mahabba wa ta'zim. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Iya. Ayat yang disebut dengan Alhamd. Dan alif lam di situ alhamdu itu kata ulama bahasa adalah lil istighraq, yang mencakup seluruh jenis pujian. Jadi segala jenis pujian apa saja dari hamd, pujian terhadap siapa yang dipuji, namun disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, dibedakan ya antara alhamd dan ats-tsana. Ya kalau seperti misalnya saya katakan singa itu pemberani. Ini pujian atau bukan?
Hah? Ini pujian kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu semuanya pujian. Tapi kalau bahasa Arab dia itu sana, bukan hamd. Jadi kalau hamd tidak seperti itu. Ya Siga memang dibilang berani tidak berani sama saja. Memang dia pemberani. Kan begitu? Iya. Nah, maka ini bukan hamd dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang dipuji itu, dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya, itu baru disebut apa? Disebut sebagai hamd dalam bahasa Arab. Ya, maka segala jenis hamd itu milik Allah. Lillahi itu pakai lam di situ ya, yang bermakna mulkiyah dan istihqaq. Ya, hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak terhadapnya. Iya. Alhamdulillahi. Nah, di sini pakai nama Allah. Pakai nama Allah. Al-ma'bud mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Lillahi rabbil alamin. Iya. Hanya milik Allah, Rabb al-alamin. Rabb semesta alam. Ya, Rabb di sini dia sebagai nat atau ataf bayan adalah Rabb seluruh alam. Alamin jamak dari apa? Dari alam. Ini juga perlu didefinisikan ya, alam itu. Sebab penulis di sini berkata wa kullu ma siwallahi alam. Segala yang selain Allah disebut apa? Alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Ya, maksud dari penulis dari alam itu secara bahasa sudah dikenal ya. Ya. Alam itu secara bahasa itu cakupannya pada apa namanya? Pada sebuah jenis. Jadi kalau dikatakan alam manusia, alam jin, alam hewan, itu disebut apa? Al-awalim namanya. Alam burung-burung. Ya, alam apa namanya? Ikan-ikan. Itu disebut apa? Alam. Jenis yang diklasifikasi seperti itu. Iya. Adapun misalnya sorga, neraka, al-arsh, kursi, itu tidak masuk di dalam alam. Itu tidak masuk di dalam apa? Alam. Jadi segala yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk, yang ada dari makhluk itu ada dua jenis. Ada yang memiliki jenis yang sama, bersyirikat dalam satu jenis. Nah, yang bersyirikat dalam satu jenis ini yang disebut alam. Disebut alam. Kemudian ada dari makhluk yang tidak ada yang semisal dengannya. Dia satu jenis saja. Seperti sorga, neraka, arsh, kursi. Nah, ini juga makhluk semuanya. Tapi tidak disebut alam. Tidak disebut sebagai apa? Alam. Nah, ini sih ingin saya detailkan ya. Ucapan dari penulis. Sebab bahasa penulis seakan-akan semuanya alam. Termasuk kursi dan apa? Arsh. Iya. Dan itu menyelisihi hakikat dari bahasa yang telah saya terangkan tadi. Tapi mungkin maksud penulis alam maksudnya yang saya terangkan tadi ya, dari makhluk-makhluk yang memiliki jenis yang sama. Nah, itu yang disebut alam. Ada pun makhluk yang dia sendiri saja, tidak ada yang menyamai dia dalam jenisnya, maka ini disebut makhluk juga, tapi tidak disebut alam. Tidak disebut alam. Jelas ya? Baik. Yang jelas kita ini namanya manusia ini satu dari alam. Semua dari kita satu dari alam. Kita dari alam mana? Hah? Dari alam manusia. Kan begitu. Ini alam kalau bahasa Indonesia kan
Ya, alam itu luas juga. Bahasa Indonesia kan alam semesta dan sebagainya ya. Tapi kalau bahasa Arab seperti itu, mana bahasa. Alam itu ya sesuatu yang sejenis. Dia bisa banyak tapi sejenis itu disebut alam. Disebut alam. Adapun yang sendiri itu tidak disebut alam dalam bahasa Arab. Baik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Dipuji Allah yang diibadahi bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Maka Rabb itu adalah yang mentarbiyah dan dia yang diibadahi. Itulah definisi yang disebut oleh penulis. Iya. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. Rabbku adalah Allah yang mentarbiyaku dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia adalah sembahanku. Tidak ada sembahan bagiku kecuali dia. Baik. Jadi selesai di sini penjelasan tentang pembahasan siapa Rabb, siapa Rabbmu dan pembahasan pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Dan ini sudah kita terangkan makna ayat surah Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat. Syarah bima arafta rabbak. Penjelasan dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Iya. Baik, dengan apa seorang mengenal Allah yang diibadahi? Kata penulis, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Apabila dikatakan kepada engkau, ya, bima arafta rabbak. Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah saya mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Disebutkan dua di sini, dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluk. Iya. Ayat itu ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ada ayat kauniyah terkait dengan penciptaan. Iya. Apa yang terlihat di alam ini. Nah, itu ada ayat-ayat kauniyah di situ. Nah, ini sebagiannya akan diterangkan oleh penulis ayat-ayat kauniyah ini. Dan ada ayat-ayat syar'iyah. Nah, kita mengenalnya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan tuntunan di dalam agama ini. Iya. Maka inilah ayat-ayat namanya. Jadi sekali lagi ayat terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Jadi ayat kauniyah seperti langit, bumi, ya bintang-bintang, matahari, bulan, ya, pepohonan, lautan. Itu semuanya ayat-ayat. Sebagaimana kata seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada segala sesuatu itu Allah memiliki ayat padanya yang menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha satu. Yang menunjukkan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Iya. Baik. Karena kalau kita perhatikan dari kaun ini, dari penciptaan ini, dari alam semesta ini, itu dipikirkan pasti akan diketahui. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari merenunginya. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Andai kata alam ini, pada langit dan bumi ini ada dua yang diibadahi, ada dua ilah,
maka akan rusak langit dan bumi. Iya, akan rusak. Kan begitu? Ya. Karena setiap yang mencipta, yang berkuasa, ya dia tidak mau di atas yang lainnya. Ya. Dibahasakan di ayat yang lain, idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau memang dua pencipta, maka setiap yang mencipta, setiap yang diibadahi, dia akan pergi membawa ciptaannya sendiri. Dan sebagian mereka akan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kan begitu ya? Ya, itu namanya yang mencipta. Nah, maka ini semuanya dengan melihat alam ini, itu akan tampak. Tidak mungkin alam ini ada dua pencipta, pasti satu saja. Iya. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasyabaha al-khalqu alaihim. Apakah mereka jadikan ada sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka mencipta sama dengan ciptaan Allah sehingga penciptaan itu menjadi samar bagi mereka? Jawabannya tidak. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dia yang maha satu lagi maha berkuasa. Maka ini menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha sendiri. Maha satu. Ini ayat-ayat kauniyah namanya. Iya. Dan yang kedua ada namanya ayat-ayat apa? Syar'iyah. Nah, inilah ayat-ayat syar'iyah yang diturunkan berupa ayat-ayat Al-Quran, apa yang datang dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan kesempurnaannya, keagungannya, keharusan beribadah kepadanya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi semuanya menunjukkan akan hal itu. Ya. Jadi memperhatikan dari dua ayat, kauniyah dan syar'iyah, ini semuanya pasti menyebabkan seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan kisahnya di mana? Di surah Al-An'am. Bagaimana beliau mencari yang dia ibadahi. Iya. Jadi yang pertama di malam hari dulu. Ketika malam, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Qala hadha rabbi. Begitu sudah masuk malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Oh, bintang ini Masya Allah di atas langit terang. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Begitu bintangnya hilang, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka hal yang hilang, tidak mungkin mencipta hilang. Jelas ya? Maka begitu melihat bulan sama seperti itu juga. Oh, ini Rabbku, dia lebih besar bulan ini. Ya. Begitu hilang, maka beliau memohon kepada Allah jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang tersesat. Nah, begitu melihat matahari, oh ini lebih besar lagi matahari. Tapi begitu terbenam mataharinya, maka Nabi Ibrahim pun tahu bahwa ini semuanya bukan yang diibadahi. Ya. Maka beliau berlepas dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya. Di kelanjutan ayat ya, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada Allah. Jadi perhatikan dari ayat-ayat kauniyah itu bisa membuat seorang itu mengenal Allah. Tapi harus ada bimbingan dari ayat-ayat syar'iyah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, Nabi Ibrahim diberi hidayah oleh Allah supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana mestinya. Maka beliau pun menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ini ayat-ayat.